Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Susilawati dengan NIM 220305502050, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang gizi buruk pada balita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gizi buruk? Nah, gizi buruk adalah keadaan anak balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, atau tidak edema pada kedua punggung kaki. Berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar defisiensi, atau lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm pada anak usia 6-59 bulan. Kemudian ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, yang dimana yang pertama itu fase stabilisasi. Nah, fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, yaitu tanda-tanda vital, yaitu denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Kemudian yang kedua itu fase transisi. Nah, fase transisi ini adalah peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi. Nah, dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Nah, pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pemantauan pada fase stabilisasi. Dan yang ketiga itu fase rehabilitasi. Nah, fase rehabilitasi ini diberikan di layanan rawat jalan dan rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan F100. Terakhir itu fase tindak lanjut. Nah, pada fase tindak lanjut ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga atau pemberian makanan tambahan pemulihan. Selanjutnya ada 10 tata laksana gizi buruk pada balita layanan rawat jalan. Nah, di mana langkah pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami penyakit hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dan ditangani dengan memberikan 50 ml dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh mujung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Nah, yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Kemudian langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis
dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinik saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Lanjut langkah keempat. Langkah keempat ini memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100 dan Resomal. Kemudian langkah kelima ini mengobati infeksi balita. Mengobati infeksi balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi. Namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipoleukemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Kemudian langkah keenam. Langkah keenam ini memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi atau fase transisi. Nah, zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik. Nafsu makan yang baik mulai dari bertambah berat badannya atau mulai dari bertambahnya berat badannya. Minggu kedua mulai fase rehabilitas. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu pemberian zat gizi mikro. Kemudian langkah ke-8 itu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup, diberikan energi protein yang cukup. Nah, untuk langkah ke-9 ini memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu. Ibu sangat diperlukan dalam pemberian stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang ini seperti sambil bermain, bernyanyi, menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan terhadap anak. Nah, stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa serta kemampuan sosialisasi dengan kemandirian. Yang terakhir itu langkah ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan untuk tindak lanjut di rumah ini dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 standar defisiensi atau lilanya itu lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi tentang gizi buruk pada balita dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.